Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardika Wildan dari kelas IF 03 akan membuat sebuah video presentasi untuk pelengkapan tugas dari mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Pada presentasi saya kali ini, saya akan membahas tentang evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini. Langsung untuk komputer dari generasi ke generasi, kita memiliki 5 generasi komputer hingga saat ini, yaitu komputer generasi pertama yang cikal bakalnya mulai dari 1940, yang kemudian dilanjutkan komputer generasi kedua dari 1959, dan generasi ketiga, keempat, dan kelima. Dan komputer generasi kelima ini adalah komputer yang saat ini kita gunakan atau pengembangan dari komputer tersebut. Dan juga ada satu lagi generasi yang mungkin akan ada di masa depan, yaitu komputer generasi yang tidak diketahui atau merujuk ke masa depan yang kita tidak tahu, masih misteri, dan ini mengacu pada perkembangan teknologi yang bergerak secara eksponen. Mungkin ini urian sedikit tentang beberapa yang tadi saya tuliskan, yaitu komputer generasi pertama. Generasi pertama dibuat oleh Dr. John W. Mauchly dan John Rasper Eckert di Moore School of Electrical Engineering, yang disebut atau yang dinamai dengan Electronic Numerical Integrator dan Kalkulator atau NIAC. Komputer yang ini atau generasi pertama ini biasanya waktu itu hanya berbasis untuk kepentingan militer dan juga berukuran sangat besar hingga memiliki berat 30 ton. Untuk selanjutnya, untuk generasi kedua, saya hanya menambahkan beberapa ciri-cirinya saja. Yang pertama, menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum. Ini sudah ke arah penyederhanaan dari komputer generasi pertama. Sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman atau sistem operasi tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core store menggunakan simpanan luar berupa magnetic tipe dan magnetic disk. Kemampuan melakukan proses real time dan range sharing. Ukuran fisiknya sudah lebih kecil dibanding komputer generasi pertama. Proses operasi sudah lebih cepat, yaitu jutaan operasi per detik. Kebutuhan daya listrik juga lebih kecil, dan juga orientasi program tidak hanya tertuju pada aplikasi bisnis, tapi juga aplikasi teknik. Itu mungkin ciri-ciri dari munculnya generasi kedua. Kemudian untuk generasi ketiga, karena menggunakan IC, maka kinerja komputer pada generasi ketiga ini menjadi lebih cepat, hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Kemudian meningkatkan dari sisi software, kapasitas memori lebih besar tentu saja, menggunakan media penyimpanan luar, disket magnetik atau external disk, yang sifat pengaksesannya data secara acak, random access, dan kapasitas besar, jutaan karakter, dalam kurung jutaan karakter. Penggunaan listrik juga lebih hemat. Kemampuan melakukan multiproses dan multitasking, telah menggunakan terminal visual display dan dapat mengeluarkan suara. Harga juga semakin murah dan juga melakukan komunikasi dengan komputer lain. Selanjutnya, untuk generasi keempat, saya hanya mengambil beberapa kutipan yang mungkin ini hanya garis besarnya, hanya komputer ini sudah kompleks, namun
komputer generasi keempat ini tidak satupun yang PC kompatibel atau Macintosh kompatibel, sehingga pada generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer, terutama personal komputer atau PC. Kemudian adalah komputer generasi kelima, yaitu generasi saat ini, yang dimulai dari akhir tahun 1980 hingga sekarang, yang di pondasinya adalah Microsoft yang mendominasi kebutuhan software di dunia, personal komputer atau PC. Ya, mungkin itu saja yang kita bahas tentang komputer yang mungkin bisa dikatakan itu komputer yang lampau atau masa lalu, yang dimulai dari generasi pertama hingga generasi kelima dan saat ini. Kemudian ada satu lagi yang tadi saya tuliskan pada awal, yaitu komputer generasi yang tidak diketahui atau komputer masa depan. Komputer generasi lanjutan pada masa mendatang yang mengacu pada perkembangan teknologi yang hari demi hari makin canggih. Bagaimana tidak? Kita sebetulnya mempelajari tentang masa lalu seperti sejarah itu hanya untuk memorable atau cuma sebuah perkembangan. Kita harus tahu pengembangan dari apa sih yang selama ini kita kerjakan hingga saat ini. Komputer yang ada di depan kita atau handphone yang ada di depan kita, untuk mungkin Anda bisa melihat video saya yang sekarang ini, padahal di waktu dan ruang yang berbeda, itu adalah suatu perkembangan yang mungkin di waktu itu, di generasi pertama, 2, 3, dan bahkan 4 itu masih bisa dikatakan teknologi yang sangat halus. Bagaimana tidak, kita bisa melihat orang dari layar yang mungkin sangat tipis atau handphone yang itu sangat kecil yang bisa digenggam. Itu tidak menutup kemungkinan komputer generasi ke-6, ke-7, ke-8 itu masih bisa muncul di kemudian hari atau di beberapa dekade ke depan. Menurut saya, sesuatu yang mungkin dipelajari lebih baik adalah sesuatu yang mengarah ke masa depan, bukan yang selalu ke masa lalu, sejarah dan sejarah. 1-5 tadi generasi itu mungkin cukup untuk memorable dan juga sebagai mengingatkan kita tentang perjalanan besar, perjalanan yang mungkin sudah ditempuh dari teknologi sekarang, terutama teknologi komputer. Mungkin generasi tanda tanya atau generasi hari ini masih bisa dikatakan terlalu amat halus. Mungkin di generasi ke-6 atau ke-7 manusia bukan lagi menggunakan interface, tapi manusia itu yang menjadi komputer. Mungkin ini memang sedikit halus, tapi entah, kita tidak akan tahu karena kita ada di posisi ini atau di generasi ini. Entah kita di generasi selanjutnya apakah akan muncul hal seperti itu atau tidak. Bayangkan saja orang di tahun pada komputer generasi pertama itu hanya bisa melihat, komputer hanya bentuknya seperti ini, sangat besar dan sangat berat. Sedangkan mereka tidak akan pernah tahu jika generasi sekarang komputer sangat ringkas, canggih, dan juga penyimpanan sangatlah luas. Ya, mungkin itu saja celotehan saya tentang yang saya tekankan di sini, bukan malah evolusinya, tapi ke arah apa sih yang mungkin akan muncul di masa depan, bukan hanya tentang itu saja. Maksudnya yang kita hanya terpaku pada sejarah, kita hanya terpaku pada suatu lini masa, dan
cukup sekian. Apabila banyak kata dan kata atau ucapan saya yang salah, mungkin belibet atau gimana pun, saya juga minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.